Dalam sejarahnya, ada banyak imperium atau kerajaan dunia yang mengalami pergolakan hebat akibat tokoh-tokoh tertentu. Bahkan tak jarang sebuah dinasti hancur karena satu tokoh yang ada di dalamnya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang awalnya dianggap biasa saja dengan sedikit pengaruhnya, namun mampu mengguncang sebuah imperium besar hingga mengalami keruntuhan. Di urutan pertama adalah Moshi. Moshi atau Meisi adalah seorang perempuan cantik yang sanggup menarik perhatian Raja Ji dari dinasti Xia hingga jatuh hati dan menjadikannya selir. Namun Moshi memiliki karakter di luar kewajaran sebagai seorang ratu. Dirinya kerap menghabiskan uang kerajaan, bahkan beberapa keinginannya terbilang konyol dan tidak masuk akal. Dalam satu kesempatan, Moshi meminta Raja Ji untuk dibuatkan sebuah kolam raksasa atau danau berisikan anggur. Lalu ia memerintahkan pasukan kerajaan untuk meminumnya. Tak ayal, sebagian besar prajurit tewas karena keracunan alkohol. Pernah juga Moshi meminta semua kain sutra dicabik-cabik hanya karena menyukai suara robekannya. Padahal sutra adalah komoditas yang sangat mahal. Akibat kelakuannya itu, neraca keuangan dinasti Xia pincang dan tak sanggup lagi membiayai operasional kerajaan. Puncaknya, dinasti Xia diserang dan jatuh ke tangan Raja Tang yang akhirnya mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Shang. Yang kedua adalah Mark Antonius. Romawi adalah salah satu kekaisaran besar yang pernah ada di kisaran abad 27 sebelum Masehi hingga 1400-an Masehi. Salah satu tokohnya yakni Mark Antonius yang sebelumnya merupakan tokoh biasa saja. Ia hanya seorang pemimpin militer dan politik yang kedudukannya tidak begitu tinggi. Namun Mark Antonius juga yang telah menyebabkan Romawi mengalami perang saudara. Bukan tanpa sebab, karier Antonius yang kala itu sedang berada di puncak, bahkan harus hancur akibat perang saudara yang disebut-sebut sebagai perang saudara terburuk di zaman Romawi kuno. Penyebabnya apalagi kalau bukan perselingkuhan antara Antonius dengan Cleopatra. Padahal Antonius telah menikah dengan adik dari Octavianus. Octavianus pun murka hingga akhirnya menyerang Mesir. Perang ini berakhir dengan kemenangan Octavianus. Antonius dan Cleopatra yang semakin terpojok mengungsi ke pedalaman Mesir dan melakukan bunuh diri. Sedangkan Octavianus menjadi kaisar Romawi yang sangat berpengaruh dan dapat memberikan kedamaian, kemegahan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Yang ketiga, Marie Antoinette. Mungkin Marie Antoinette hanyalah orang biasa yang seharusnya bisa menjadi ratu yang bijak dan berempati pada rakyatnya. Namun sayangnya sejarah mencatat bahwa Antoinette bukanlah tokoh yang bisa dijadikan panutan bagi rakyat Prancis kala itu. Banyak tindakan Antoinette yang justru mengundang antipati rakyat Prancis yang saat itu dilanda kemiskinan. Alih-alih berempati pada rakyat, Antoinette justru gemar melakukan pesta pora dan menghabiskan uang kas negara. Tentu saja, istri dari Raja Louis XVI tersebut membawa kemurkaan bagi rakyat yang dengan cepat menimbulkan sebuah gerakan bernama Revolusi Prancis. Pada tahun 1793, Antoinette dan suaminya dihukum mati karena dianggap menyelewengkan kekuasaan kerajaan. Revolusi Prancis juga menjadi sebuah gerakan revolusi yang mengakhiri sistem monarki absolut yang sudah dijalankan ratusan tahun di Perancis. Di urutan keempat, Mutsuhito Meiji. Siapa yang telah berhasil meruntuhkan era pemerintahan Shogun Tokugawa selama ratusan tahun di Jepang? Jawabannya adalah seorang kaisar muda yang kala itu hanya dipandang sebelah mata oleh penguasa shogun.
Kaisar muda tersebut bernama Mutsuhito Meiji, seorang pemimpin muda yang merasa kekuasaannya dikudeta oleh para shogun Jepang. Di atas kertas, Meiji muda tak akan mampu berhadapan dengan pemerintahan Tokugawa Yoshinobu yang banyak memiliki pasukan samurai hebat. Tak hilang akal, Meiji meminta bantuan pada negara barat. Peperangan besar pun terjadi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Perang Boshin, perang antara samurai shogun dengan pasukan kaisar. Dengan senjata yang lebih kuat dan canggih, Mutsuhito berhasil merebut ibu kota Jepang yang kala itu bernama Edo pada tahun 1868. Sejarah mencatat bahwa peristiwa kejatuhan Edo tersebut dinamakan Restorasi Meiji. Beberapa bulan setelah kesogunan kalah, ibu kota Edo diganti namanya menjadi Tokyo. Restorasi Meiji yang digagas oleh kaisar muda tersebut telah mengakhiri kesogunan Jepang yang berkuasa selama lebih dari 200 tahun. Yang kelima adalah Subutai. Siapa yang tak kenal dengan Genghis Khan, seorang kaisar Mongolia yang dijuluki sebagai sang penakluk. Namun nama besar Genghis Khan bisa ada karena peran dari seorang pemimpin perang bernama Subutai. Seperti dicatat dalam sejarah, Subutai bergabung dengan pasukan Mongol saat ia masih muda. Karir Subutai cepat melonjak dan menjadi tokoh sentral di medan peperangan. Subutai menjadi salah satu pemimpin perang yang dipercaya oleh Genghis Khan, di mana ia telah menguasai dan merebut banyak wilayah imperium di dunia. Subutai dilahirkan pada tahun 1176. Awalnya, ia tidak dianggap bagian dari suku Mongol. Subutai adalah orang biasa yang tinggal dengan kelompoknya yang bernama Uri Angkai. Tentu sejarah mencatat bahwa Genghis Khan adalah satu nama yang dianggap hebat dalam sejarah Mongolia. Faktanya, justru kekuatan Genghis Khan yang sesungguhnya ada pada beberapa orang jenderal perang yang setia. Salah satunya adalah Subutai. Itulah sedikitnya 5 tokoh yang tampak biasa saja dan tanpa pengaruh, namun bisa mengguncang dan menghancurkan imperium dunia.